Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Projodikoro. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana cara bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim dalam kurung pengadilan secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata. Hukum acara perdata dapat dikatakan formil karena semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materi. 2. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, membicarakan hukum acara perdata ini dimulai sejak lahirnya hukum acara perdata itu sendiri. Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata di Indonesia tidak dapat terlepas dari membicarakan sejarah peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh definisi hukum acara perdata yang telah dikemukakan di atas. Diketahui bahwa hukum acara perdata hanya diberlakukan apabila seseorang hendak berperkara di muka pengadilan. Yang kedua, zaman pendudukan Jepang. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Balater Dai Nippon pada Maret 1942, pada 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura, Pembesar Balater Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang 1942 yang pada pasal 3 mengatakan atas dasar undang-undang ini peraturan hukum acara perdata di Jawa dan Madura masih tetap sama diberlakukan HIR. Untuk daerah luar Jawa dan Madura, badan-badan kekuasaan dari pemerintah Balater Dai Nippon pada dasarnya juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti Jawa dan Madura. Dengan demikian, untuk peraturan hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura masih diberlakukan RPG 18. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya keadaan yang telah ada pada zaman bala tentara Dai Nippon diteruskan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan aturan peralihan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 Junto Peraturan Pemerintah 1945 tertanggal 10 Oktober 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBG masih berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua penduduk Indonesia. Adapun ruang lingkup pembaharan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi 3 hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis normatif, dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata. Pembaharuan muatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini. Sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Oleh karena itu, sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik. Perkembangan hukum acara perdata dan peran sejarah pada praktek masa kini. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata material di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata material di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata. Bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama 78 tahun, namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBG.